Hey again everyone, welcome back again. The Bitcoin update. Thank you so much guys for your likes di previous live streaming. Gak nyangka ya udah tembus 1250 likes, which means saya harus menepati janji dan kita akan adakan live streaming lagi di pertengahan minggu ini. Mungkin antara Rabu atau Kamis nanti saya inform lagi, dan pastinya kalian tinggal cek Telegram aja untuk dapetin informasi sesegera mungkin ya. Guys, langsung aja ya kita kasih update perkembangan market pada malam hari ini. Jadi kita dapat info menarik, kayaknya US ya government shutdown sebentar lagi akan beres. Ini statementnya dikeluarkan sama Kevin Hassett ya, salah satu orang penting di White House. Dia economic advisor dan prediksinya sih kelihatannya minggu ini ya akan segera berakhir untuk US government shutdown. Itu artinya very soon kita akan dapetin informasi update terkait dengan data US seperti CPI atau inflation report yang mungkin dikeluarkan pada akhir pekan nanti. Kalau mungkin pertengahan ya resolve-nya teman-teman. Kalau resolve-nya terakhir atau belakangan ya percuma deh ya. Mungkin nggak akan dapetin data CPI ini, so diundur lagi ke next week. Dan artinya tetap membingungkan gitu kan. Datanya nggak jelas soalnya nanti. Tapi in the end ini satu kabar baik karena bisa menjadi trigger untuk menarik liquidity keluar dari XAU atau gold untuk berpindah ke aset-aset yang lain. Kira-kira itu bisa jadi satu pertimbangan. Alright, so next one yang cukup menarik adalah Trump. Tadi sekitar jam 10:52 menit, dia kasih ancaman baru ya ke China. Tapi di sini statementnya bisa dibilang agak nggak terlalu ditanggapi lah sama market. Dilihat bahwa potential 155% tarif come November 1 unless we make a deal gitu. Ini sebenarnya udah pastilah, cuma ancaman belaka doang ya. Saya udah nggak percaya lah sama statement-statement ini, karena in the end of the day Trump nanti akan ngomong lagi gitu. 100% aja nggak sustainable, gimana 155% ya? It doesn't make sense gitu buat saya. Jadi ini adalah ancaman aja, lagi-lagi untuk nunjukin kalau China harus tanggapin mereka dengan serius. Kira-kira begitu ya tanggapannya kalau saya lihat statementnya Trump terakhir. Ya itu jadi satu concern yang menurut saya nggak perlu dilebih-lebihkan gitu. Karena after data tadi, after statement tadi terutama ya, apa yang terjadi? S&P 500 aja nggak goyang guys. Ya, dia nggak goyang sama sekali, and we are now ongoing invalidating bearish Quasimodo pattern. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya ngelihat nih bahwa Vin, lu lihat deh, ini kan bearish Quasimodo pattern gitu. Dengan kita menciptakan lower low, tapi di sini berpotensi jadi lower high-nya gitu kan ya, dengan previous high point gitu. Jadi ini kayak neckline lah ibaratnya teman-teman. But if you take a look on the 4-hour time frame, ini udah diinvalidasi gitu. Ada beberapa indikasi, salah satunya adalah dia break dari trendline ini juga. So, kalau kita lihat trend line-nya sih sebelumnya di respect. We got rejection di sini juga sama, rejected gitu. Bahkan dia create lower low. Tapi teman-teman perhatiin, after dia create lower low, after ada sell off sekenceng itu, pembelinya ada nggak? Ya kan? Yang jadi pertanyaan kan itu. Dan jawabannya ada gitu. Reaction ini yang kemudian ngedorong S&P 500 sampai hari ini tuh bahkan breakout dari resistance ya. Menurut saya patut diperhitungkan sebagai adanya cukup demand dan sebagai pertanda bahwa sentimen yang terbentuk pada Jumat lalu sudah mereda gitu ya. Jadi market sudah tidak terlalu khawatir lah dengan hal yang berkaitan dengan sentimen minggu lalu. Dan itu tentu saja akan jadi dorongan juga untuk Bitcoin-nya berpotensi untuk rebound, ya kan? Ada beberapa poin yang saya pengen tekankan di sini, dan ini pun sudah kita bahas pada streaming kemarin ya. Jadi salah satunya adalah kita memiliki area supply di sini, and obviously dia ngasih reaction gitu. After this reaction, kita ngelihat dia drop, tapi kemudian dropnya itu hanya sebatas retest terhadap internal structure aja, dan akhirnya dia start rebound gitu. Kalau kita lihat saat ini, bagaimana bias saya gitu ya. Saya sebetulnya dari kemarin itu sudah lebih berat ke
bull bias gitu guys ya. Ada beberapa pertimbangan seperti yang saya sudah jelaskan ke teman-teman. Ekspektasi saya minggu ini mungkin kita bisa ngelihat Bitcoin bottoming. That's why kemarin kita live streaming ngebahas tentang hal itu. Dan ada pun beberapa idea-idea ataupun setup yang di sini saya execute-nya bukan sell short ya, tapi lebih kepada long bias gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini starting point-nya dari Ethereum. Kemarin Ethereum kita udah lihat bahwa secara bias sudah flip gitu. Dari sekitar jam 9 malam, saya udah updating, udah set limit ibaratnya gitu kan. Jam 1.42 pagi, udah langsung lebih confirm gitu, lebih yakin lagi dengan setup atau idea yang saya sudah keluarkan. And I think that was a very on point setup, karena paginya kita dapat ya jemputannya teman-teman, dan kemudian performance-nya langsung sesuai dengan ekspektasi gitu. So dia pumping bahkan sampai ke area resistance-nya. Dan saya juga udah jelasin sih kalau di sini boleh secure partial atau mungkin mau exit dengan cara ngekorin low candle sebelumnya every time dia create higher high. Higher high candle, wah SL di sini nih, geser gitu kan. Kena, ya udah beres, positionnya udah tuntas gitu. Begitupun di SNX gitu ya. SNX dari kemarin nih lihat sendiri dah. After streaming semalam, biasnya saya mostly-nya itu lebih ke long bias gitu. SNX dia testing 62%, ZSE dia ongoing break and potential retest untuk dia create higher high. SNX saya tembus duluan, and then saya expect dia pull back. Paginya kita ngelihat, wah ini confirmation, let's enter gitu kan. Entered sekarang, masuk dapat reaction and performance-nya bagus banget gitu ya, langsung mencapai ke target yang saya harapkan gitu. So dari sini sebenarnya cukup jelas dong. Artinya saya bukan dua kapal ya teman-teman sekalian ya, bukan dua kaki gitu, tapi ada alasan tersendiri atas decision yang saya lakukan gitu. Kenapa saya nggak ngambil short position? One of the biggest reason adalah karena kemarin kita ngelihat ada manipulasi gitu ya. Nah ini manipulasi yang menurut saya cukup tegas ketika dia break ke bawah and then confirming ongoing naik gitu. Ini terjadinya sekitar jam 5 sore ya, waktu ngejarum-jarum gitu. Biasanya kondisi kayak gitu sekaligus diciptakan untuk ngehabisin leverage yang cukup banyak di bawahnya, apalagi setelah terbentuk liquidity pool ya. Ini kan liquidity pool nih. Sepanjang hari dia cuma konsolidasi aja. Jadi orang yang ngelong itu di sweep dulu, yang nge-short juga kena sweep gitu. Jadi double kenanya teman-teman. Nah, kemudian tadi kita ada live streaming ya. Ini ada kabar baik ya teman-teman. Ini ada satu materi amat sangat menarik ngebahas tentang top down analysis, gimana cara saya ngebedah dan melihat mana yang berpotensi untuk di swing, mana yang kurang ideal untuk di swing. So make sure kalian mampir karena rencananya ini videonya akan kita rilis pada besok ya, sekitar I don't know, maybe pagi atau mungkin siang ya. Pokoknya nanti kalian bisa dapat kesempatan untuk belajar, so you can get a better idea tentang gimana point of view saya kalau saya ngelihat market gitu ya. Ketika saya lihat chart kosong, what will I do and how I utilize the chart menjadi sebuah trade plan dan kemudian di-execute, dan gimana pemanfaatannya ya. So hopefully you guys can learn something dari video tersebut. Dan lanjut teman-teman ke sini. Jadi setelah pembahasan itu, saya tadi sempet tuh waktu lagi live streaming sama teman-teman. Ini kan live streaming ya. Sekitar jam 10, sekitar ini berapa ya? 19.52 ini starting saya bikin, bukan starting saya bikin sih, starting saya recordnya ya. Ini jam saya start record dan tambahin aja 2 jam 27 menit gitu. Nah itu selama itu saya live gitu ya. Dan ada pembahasan yang cukup menarik. Ini adalah bekas tadi. Jadi saya belum refresh dari terakhir saya buka gitu ya. Saya dibilang sama teman-teman, guys, ini kalau kita lihat ya, ini cumulative long liquidation leverage bawah kan udah kebentuk. Per Bitcoin testing ke level 110.600 ya. Per tadi waktu kita start istilahnya loading page-nya si CoinGlass ini. Dan posisinya tadi di sini guys, tuh. Ya, tepat di sini nih waktu lagi jam-jam kita lagi live streaming gitu kan. Ya, saya bilang sama teman-teman bahwa kalau posisinya kayak sekarang, satu, kita punya fresh supply di sini. Obviously akan ada orang yang ngantri sell short, di saat yang bersamaan juga pasti akan ada market yang profit taking lah. Ya, siapapun yang beli di sini, here or maybe here, ya wajar kalau dia profit taking gitu, karena ini merupakan area supply, area resistance yang
ya bisa dibilang cukup ideal ya untuk dijadikan sebagai area untuk profit taking gitu. Tapi di satu sisi, kita juga lihat tadi, per liquidation ini dibentuk. Jadi begitu kita cek, wah ini 109.000. Jadi, thought prosesnya ya, waktu saya lihat itu kan baru di sini nih. Ya, saya bilang sama teman-teman, wajar ya guys kalau misalkan nanti kita dapat rejection, Anda mau cari setup, Anda mau cari opportunity untuk nanti join with the long bias atau long position, gampang aja ya, tinggal tunggu dia nanti pullback, retest ke zona order block ini gitu. I think zona order block itu cukup menarik mengingat dia mengalami penurunan dulu signifikan, habis itu reactionnya datang dari zona ini. Jadi dia responsif atas order block yang kebetulan saya juga pakai gitu ya. Jadi setup saya di Ethereum, kemudian di SNX itu areanya sama dengan yang Bitcoin ini gitu. Jadi begitu Bitcoinnya react dari situ, terus kemudian dia meletus signifikan ya, itu yang bantu Ethereum sama SNX saya jalannya cepet gitu ya. Jadi langsung profit sesuai dengan ekspektasi gitu. Di saat yang sama, kalau teman-teman perhatiin, ini kan sebenarnya proses flipping ya. Jadi support resistance itu di flip di situ tuh teman-teman tuh. Perhatiin ya. Ini adalah support, resistance. Besokannya, bukan besokannya sih, ini kemarin di flip. And then besokannya dia ngetes. Jadi order block dan support resistance-nya di situ jadilah sebuah confluence yang memvalidasi Bitcoin untuk mantul lagi gitu. Nah, setelah mantul, kalau Anda enter di sini, Anda mungkin take profit di sini. Terus take profit itu sekaligus nge-release atau menjadikan Bitcoin akhirnya mengalami pullback retracement gitu. Nah, pullback retracement itu sekaligus ngabisin ini nih. Ya, ini kalau kita lihat guys, I can pretty much believe kalau ini udah berkurang gitu ya. Tuh, sekarang udah tinggal 1,4 billion. Tadi sekitar 1,6 sama 1,4. Udah kena liquidated-nya ya. Ada beberapa yang kena liquidated, dan kalau kalian lihat ini naik lagi, wajar karena pastinya saat Bitcoin-nya turun seperti ini, itu udah ada orang yang betting lagi gitu kan. Open lagi long position, liquidation-nya setipis ini gitu. Dan akhirnya ya ntar kena lagi dan seterusnya gitu ya. Tapi wajarnya gitu jadinya. Kalau kita lihat nanti ini kayak istilahnya kayak pendulum gitu ya. Habisin kiri, ntar habisin kanan, ntar balik lagi ke kiri, habisin lagi ke kanan gitu. Nah, ntar di chartnya gimana kelihatannya? Chartnya kayak kelihatannya begini. Dia naik, dia retrace gitu kan. Nanti kalau misalkan dia testing jebret, dia mantul lagi, yang atas kena liquidated gitu. Ntar dia baru retracement lagi, baru ntar dia naik lagi. Ya gitu-gitu aja. Pada dasarnya seperti market structure aja pada umumnya. Ada higher high, berarti ada higher low. Logiknya kita seperti itu gitu kan. Secara jangka pendek seperti itu gambarannya. Nah, baru kita beranjak ke higher time frame. Kemarin saya ada bahas sama teman-teman. Ada possibility kita ngelihat ini sebagai right angle descending broadening wedge. But at the same time, saya pikir ini juga bisa jadi megaphone pattern gitu ya. Atau kita bilang broadening wedge pattern. Mirip-mirip. Ini jatuhnya kalau broadening wedge, kita bisa bilang ini juga sebagai potential untuk continuation ya. Jadi kalau secara, bukan saya bilang nggak hierarki lah ya. Sebenarnya ini jatuhnya kayak mix ya, between dia bisa jadi continuation, bisa jadi reversal gitu. Tapi nggak ada specifically ngebahas tentang broadening wedge pattern, teorinya gitu kan. Kalau saya sih mikirnya lebih kepada ya ini adalah akumulasi lagi gitu ya kan, harga naik reakumulasi. Nah, during the wedge pattern ini kalau Anda hapus yang saya bilang ini jadinya expanded ABC corrective wave gitu. Jadi ada proses di mana dia create bull trap, but at the same time ada proses dia create bear trap gitu kan. Jadi ada orang yang terjebak di atas dan di bawah, bukan bertugas ya, tapi menjadikan itu sebagai sarana untuk mengumpulkan likuiditas tambahan gitu dengan sweep bawah dan sweep atas. Jadi jatuhnya kayak ada stop hand-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari perspektifnya higher time frame kayak gitu, udah bagus gitu kan. Tapi ada yang lebih bagus guys. Kalau Anda ingat di pembahasan kita kemarin, nah ini udah lama banget ya, saya jadi lupa pembahasannya. Saya hapus aja ya guys ya. Biar enak kita pakainya chartnya gitu. Nah, kalau ingat pembahasan kemarin, ini yang saya sampaikan ya guys, bahwa kita memiliki support resistance on the higher time frame. So technically yang terlihat di sini itu adalah sebuah, wait a second ya. Nah, ini saya hapus dulu, terus saya balikin lagi ke sini. Nah, so it's part of the retest terhadap support resistance-nya.
Kita bisa konekin kayak gini guys, ya biar fair. Ditambah exponential moving average 34 yang lagi-lagi di response hanya jadi buntut aja gitu. Jadi kalau kita zoom in, ini jatuhnya adalah bagian dari retest, ya kan? Bagian dari retest terhadap EMA 34. Kita dapat reaksi cukup baik lah. Ya, mirip di sini gitu. Ya kan? We get a reaction gitu. Mirip di sini juga, gak beda jauh ya, bahwa kita testing gitu. Cuman kadang-kadang gini, kalau kita lihat dari apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kan sebenarnya prinsipnya masih sama ya guys. Saya udah pernah bahas dulu banget exponential moving average. Pokoknya kalau 21 tetap di atas 34, trend bull tetap lanjut gitu. Jadi simpel aja, 21 di atas 34 nggak? Masih, itu pertama. Kedua, kalau kita tambahkan confluence-nya, by the close of the weekly candle, ya detik-detik terakhir tuh, dia bisa closing di atas support resistance ya. Which is amazing gitu kan ya. Taunya dari mana, Vin? Gampang aja, Anda ubah jadi line chart. Tuh, closingnya di mana? Di sini guys. Right? I think we are even kita bisa close above the previous body candle gitu. Jadi kalau saya hapus tuh, kamu bisa lihat. Ya ini saya hapus, kamu bisa lihat tuh. Dia technically close-nya di atas gitu. Jadi ini memvalidasi sekaligus menambahkan conviction lah bahwa area support resistance ini somehow itu bertahan. Itu aja yang mungkin kita perlu note gitu kan. Dan dengan demikian, kalau kita perhatiin lagi, mungkin di time frame daily-nya bakal morat-marit dan tetap kita bisa consider itu sebagai potential of lower high. Ya, saya udah bahas juga ini sama nih waktu live streaming kemarin. Bahwa di sini kita bisa anggap sebagai potential lower high, di mana ini adalah level golden ratio juga. Ya, possibly kita bisa lihat dia kayak gini gitu, ya kan? Tapi apakah pasti akan seperti itu? Nah, untuk saat ini teman-teman sekalian, kita lagi diapit gitu, ya. Kita lagi diapit. I think yang lumayan krusial itu adalah zona ini ya, supply ini. Kenapa? Karena itu merupakan area yang bisa dibilang cukup fresh. Lalu kalau kita, ini saya highlight aja ya, biar kamu lihat gitu. Ini sebenarnya kalau saya anggap di 4 hour, ini yang paling valid guys. Tuh. That's the one yang cukup valid. Karena dia di sini, boom, langsung turun technically. It's just a small pullback di sini, jadi nggak kelihatan gitu kan. Kalau di time frame 2 jam juga sama. Tuh. Ini high point, ini low point, langsung turun ke bawah. Jadi dia kayak testing ke level high point-nya. Dan sebenarnya ini level yang cukup amat krusial gitu kan. Nah, at the same time, kalau teman-teman lihat, kita juga punya demand-nya di bawah. Jadi kalau kita connecting the dot between low ketemu low, dan andaikan Bitcoin turun gitu ya ke zona tersebut, dia testing gitu ke sana, tetap masih bisa rebound. Ya, jadinya ambigu kan? Ya, saya bilang di sini ambigu kenapa? Karena di atas time frame daily kita ngelihat ada potensi lower high nih. Tapi di time frame yang lebih kecil, kita juga ngelihat, ada potensi higher high nih, ya kan, and higher low gitu. So, technically, dengan setup atau kondisi kayak gini, kalaupun teman-teman, ya, balik lagi ya, saya udah pernah bahas ya, kalau misalkan Anda mau cari setup, mungkin untuk long, ya, either kalian tunggu Bitcoin-nya pullback dulu, atau kalian cari alternatif, mungkin yang saat ini menawarkan probabilitas yang lebih bagus gitu ya. Personally ini yang saya follow up sama teman-teman tadi abis live session. Sebenarnya ada auction, tapi auction kayaknya udah bakal jalan duluan ya. Kayaknya nggak bakal dapat level yang saya mau. Meanwhile ZSE gitu. Ini juga sama, belum sampai level yang saya mau dia udah react gitu. Padahal tadi Bitcoin-nya lagi koreksi, tapi ZSE-nya itu udah dalam keadaan kuat gitu. So sebenarnya kalaupun kondisi kayak gini nggak jadi masalah. Ya, kenapa? Karena besok dia possibly akan close dalam keadaan bullish di sini. Nah, ini creating range buat saya trading dan ini bisa saya manfaatin gitu. Nah, mau tahu detailnya teman-teman, coba mampir ke sini nanti ya. Ini harusnya cukup jelas karena ada saya ngebedah di situ cukup clear gitu. Jadiin semacam materi buat teman-teman belajar juga for free guys. Alright? So, in the end, untuk kesimpulan yang saya bisa bagikan di Bitcoin adalah kita bisa expect ada possibly a pullback gitu kan. Either dia testing ke previous support resistance, atau mungkin ke area golden ratio, atau mungkin bahkan ke bawahnya lagi sampai ke order block. Intinya itu bakal jadi peluang yang cukup menarik untuk dipantau. Ya, saya sendiri kenapa nggak ngambil shortnya sih teman-teman sekalian ketika ngelihat dia rejected di situ. Sebenarnya concern saya di sini ya adalah S&P 500.
kenapa S&P 500 naik terus gitu kan. Dan ketika S&P, Nasdaq, keduanya sama-sama naik, wow, untuk Bitcoin saya jadi ragu gitu kan ya. If I want to take a short position, at least saya mau tahu sentimen market itu terhadap risk on asset kayak gimana. Dan ternyata risk on asset malah dipuja hari ini, malah cenderung menguat. So yeah, I'm just gonna skip this one and gonna be looking for tomorrow. Kebetulan udah ada 2 setup yang performance-nya bagus, SNX, Ethereum. So I'm just gonna wait for another setup besok. Meanwhile Bitcoin-nya pullback, jadi buat saya nggak ada masalah untuk memanfaatkan situasi tersebut. Oke, so for the final part teman-teman sekalian, mungkin sedikit conclusion dari yang apa aja yang saya bahas. We have White House, potential US government shutdown akan segera beres. Kemudian kita juga memiliki liquidation area yang mungkin sudah di sweep, sehingga sekarang saatnya dia geser ke atas. Dan kalau internal structure menunjukkan bahwa Bitcoin saat ini itu ya, in the middle sebenarnya, between buyers and sellers, itu lagi duel ya, lagi duel teman-teman. Cuma kalau lihat kondisinya begini sih harusnya sellersnya nggak sekuat itu. Paling dia turun cuma turun terbatas aja dan ada potential untuk dia create higher low. Hopefully seperti itu. Oke, so on the weekly perspektifnya tadi saya sudah jelaskan juga bahwa kita maintaining dengan baik, terbentuk reaction atas weekly exponential moving average 34 disertai dengan support resistance, dan untuk daily-nya sendiri ada possibility kita bisa jadi broadening wedge diiringi dengan potential ABC irregular flat, yang artinya kalau dia memang harus naik ya udah pullback ini harusnya jadi wave 2, potential 3, 4, dan probably kita create higher high ya, maybe by the end of the October atau mungkin di awal November justru. Kira-kira begitu guys update-nya dari saya. Alright, so thank you very much guys for watching this video. Semoga informasinya bermanfaat dan God bless to every one of you. See you guys again in the next live streaming and the next video update. Cheers, bye bye guys.